Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019-12-11-027, Nabila Putri 2019-12-11-041, dan Adinda Sabelia 2019-12-11-045 ingin membahas chapter 5 tentang Analyzing Investing Activities Intercorporate Investment. Yang pertama, investment securities, yaitu perusahaan menginvestasikan aset dalam sekuritas investasi juga disebut efek yang dapat dipasarkan. Efek investasi sangat bervariasi dalam hal jenis sekuritas yang diinvestasikan perusahaan dan tujuan investasi tersebut. Selanjutnya, investment securities ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada debt securities, yaitu di mana surat utang adalah surat berharga yang mewakili hubungan kreditur dengan ekuitas lainnya. Contohnya itu ada obligasi korporasi, obligasi pemerintah, catatan, dan surat berharga kota. Selanjutnya yang kedua itu ada equities, di mana efek ekuitas adalah sekuritas yang mewakili kepentingan kepemilikan pada entitas lain. Contohnya itu saham biasa dan saham pilihan yang tidak dapat ditukarkan. Yang pertama kita akan membahas debt securities, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada held to maturity securities, yaitu surat utang yang manajemen memiliki kemampuan dan niat untuk berpegang pada jatuh tempo. Yang kedua itu ada trading securities, di mana surat utang atau ekuitas non-influensial yang dibeli dengan maksud untuk secara aktif mengelolanya dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang dekat. Yang ketiga itu ada available for sale securities, yaitu surat utang atau ekuitas non-influensial yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga perdagangan atau obligasi. Selanjutnya, ada equity securities yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, no influence less than 20% holding, yaitu ketika efek ekuitas non-voting disukai atau ketika investor memiliki kurang dari 20% saham pemungutan suara investi, kepemilikan dianggap non-influensial. Dalam kasus ini, investor diasumsikan memiliki pengaruh minimal atas kegiatan investi. Selanjutnya, yang kedua ada significant influence between 20% and 50% holding. Kepemilikan keamanan bahkan ketika di bawah 50% saham pemungutan suara dapat memberikan investor kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas kegiatan bisnis investi. Yang ketiga itu ada controlling interest holdings of more than 50%. Kepemilikan lebih dari 50% disebut sebagai kepentingan pengendali, di mana investor dikenal sebagai perusahaan induk dan investi sebagai anak perusahaan. Selanjutnya, analyzing investment securities. Dua poin utama analisis sekuritas investasi. Yang pertama itu untuk memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi dan pembiayaan, untuk menghapus semua keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan kegiatan investasi, dan memisahkan aset operasi dan non-operasi saat menentukan NOA. Yang kedua itu untuk menganalisis distorsi keakuntansi dari sekuritas, yaitu peluang untuk mendapatkan kewajiban perdagangan yang diakui dengan biaya, dan definisi tidak konsisten dari klasifikasi efek ekuitas berdasarkan niat. Selanjutnya, equity method accounting. Metode ini digunakan ketika investor memegang pengaruh signifikan atas investi tetapi tidak menjalankan kontrol penuh atasnya, seperti dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya. Selanjutnya itu akun investasi. Akun investasi ini awalnya tercatat pada biaya akuisisi, lalu meningkat sebesar sepersekian persen bagian dari pendapatan investi, lalu menurun oleh dividen yang diterimanya. Lalu ada pendapatan, di mana pendapatan ini investor melaporkan persen bagian dari pendapatan perusahaan investi sebagai pendapatan ekuitas dalam laporan pendapatannya. Tetapi dividen ini dilaporkan sebagai pengurangan akun investasi, bukan sebagai pendapatan. Equity method yaitu asumsikan bahwa global memperoleh tunai 25% saham di Sinergi Inc. seharga $500.000 yang mewakili seperempat ekuitas pemegang saham Sinergi pada tanggal akuisisi. Acquisition entry-nya di debitnya investment 500.000, cash-nya 500.000 di kredit. Terus Sinergi Inc. current asetnya 700.000, PPNI-nya 5.600.000, di total jadi 6.300.000, itu semuanya total aset.
Terus current liabilities-nya 300.000, long term debt-nya 4 juta, stockholders equity-nya 2 juta, di total jadi total liability and equity 6.300.000. Setelah tanggal akuisisi, Sinergi melaporkan laba bersih sebesar $100.000 dan membayar dividen $20.000. Global mencatat bagian proporsionalnya dari pendapatan Sinergi dan penerimaan dividen sebagai berikut. Di debitnya investment 25.000, equity earnings-nya 25.000 juga dikredit untuk merecord proportional shares of investee company earnings. Terus selanjutnya yaitu cash-nya di debit 5.000, investment-nya di kredit 5.000 untuk merecord receipt of dividends. Selanjutnya yaitu investment balance sama dengan percent share of investee equity. Di sisi Global Corp Investment Account, beginning-nya 500.000, ink-nya 25.000, terus dividennya 5.000, jadi semuanya N-nya itu 525.000 dikurang 5.000 jadi 520.000. Terus Sinergi Inc. stakeholder equity, beginning-nya 2 juta, ink-nya 100.000, dividennya 20.000. Jadi totalnya yaitu 2.080.000 itu endingnya. Mekanisme metode ekuitas merupakan metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. 1. Laba anak perusahaan, jurnalnya investasi saham anak perusahaan di debit, di kreditnya laba rugi, yaitu didapatkan dari persen kepemilikan dikali laba anak perusahaan. Yang kedua yaitu rugi anak perusahaan, jurnalnya di debit laba rugi, di kreditnya investasi saham perusahaan anak, didapat dari persen kepemilikan dikali laba anak perusahaan. Terus yang ketiga, dividen anak perusahaan. Di debitnya piutang dividen atau kas, di kreditnya investasi saham perusahaan anak, yaitu didapat dari persen kepemilikan dikali laba anak perusahaan. Beberapa hal penting terkait akuntansi metode ekuitas. Yang pertama, akuntansi investasi dilaporkan pada jumlah yang sama dengan bagian proporsional ekuitas pemegang saham dari perusahaan investi. Yang kedua, pendapatan investi harus dipisahkan dari laba operasi inti dalam analisis laba perusahaan investor jika investasi itu sifatnya tidak dianggap strategis. Yang ketiga, investasi yang dihitung menggunakan metode ekuitas dilaporkan pada biaya perolehan yang telah disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Yang keempat, investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasi tersebut dikurangi menjadi 0 dan seharusnya tidak memberi, kecuali jika investor harus menjamin kewajiban investi atau berkomitmen untuk memberikan dukungan lebih lanjut pada investi. Yang terakhir yaitu jika jumlah investasi awal melebihi bagian proporsional dan nilai buku perusahaan investi, kelebihan tersebut dialokasikan pada aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan, yang disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaatnya. Selanjutnya yaitu
Implikasi analisis atas investasi antar perusahaan. Yang pertama, pengakuan laba perusahaan investasi, uang yang dihasilkan perusahaan penerima investasi sebanding dengan uang yang diterima investor. Yang kedua, investasi modal yang tidak diakui. Yang ketiga, cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Selanjutnya yaitu business combination. Kombinasi bisnis mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Terjadi jika perusahaan mengakuisisi sebagian besar efek sekuritas perusahaan lainnya. Beberapa alasan perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama, untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, teknologi, jaringan pemasaran, atau pangsa pasar yang tidak ternilai. Yang kedua, untuk menjamin sumber keuangan atau akses terhadap sumber keuangan. Yang ketiga, memperkuat manajemen. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi. Yang kelima, mendorong diversifikasi. Yang keenam, mempercepat masuk ke pasar. Yang ketujuh, mencapai skala ekonomi. Yang kedelapan, memperoleh manfaat pajak. Selanjutnya, akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama itu laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan. Mekanisme konsolidasi melibatkan dua langkah, yaitu agregasi dan eliminasi. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkaitnya dalam laporan keuangan entitas induk. Yang kedua, mengeliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur. Yang kedua, ada penurunan nilai goodwill. Goodwill merupakan salah satu aset tak berwujud yang timbul sebagai akibat dari merger dan akuisisi. Goodwill adalah kelebihan harga beli untuk sebuah perusahaan di atas fair value dari keseluruhan aset bersih yang dilaporkan perusahaan penawar. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki umur yang tak terbatas dan karenanya tidak diamortisasi. Namun, goodwill ditelaah setiap tahun untuk penurunan nilai atau impairment. Ilustrasinya sebagai berikut. Asumsikan bahwa nilai pasar wajar Micron diperkirakan sebesar $700.000 per 31 Desember tahun 2 dan nilai pasar wajar aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan sebesar $660.000. Data ini menghasilkan kerugian penurunan nilai sebesar $60.000 sebagai berikut. Nilai pasar wajar Micron sebesar $700.000, aset lancar sebesar $520.000, aset tetap sebesar $570.000, merek dagang sebesar $20.000, dan kewajiban sebesar $450. Lalu aset bersih sebesar $660 dari yang diketahui di soal. Goodwill-nya sebesar $40.000, saldo kini goodwill-nya sebesar $100.000, dan nilai kerugian penurunan sebesar $600.000. Permasalahan dalam kombinasi bisnis yang pertama itu ada pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa kombinasi usaha, pihak-pihak tidak menyetujui suatu harga. Hal ini disebut dengan pertimbangan kontingen, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya tercapai oleh perusahaan yang kombinasi. Yang kedua ada alokasi total biaya, yaitu seluruh aset yang dapat diidentifikasi, yang diakuisisi, dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi total biaya, yang umumnya sama dengan nilai wajar masing-masing pada tanggal akuisisi.
Yang ketiga ada penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi seperti penelitian dan pengembangannya yang dibeli. Selain itu, terdapat kenaikan drastis dalam penghapusan tersebut, khususnya pada industri teknologi tinggi. Yang keempat ada utang dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai lawan aset. Dalam hal gagal bayar, kreditur yang dijamin atau tidak dijamin hanya dapat mengklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berutang. Selanjutnya, penjualan dan laba sebelum akuisisi. Saat akuisisi dilakukan di pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam pendapatan dari anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Terdapat dua metode menurut GAAP untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan, beban, dan laba anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Yang kedua, perusahaan dapat melaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi penjualannya dan beban anak perusahaan seluruh tahun dan menarik laba sebelum akuisisi, sehingga hanya laba setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi. Selanjutnya, derivatif securities. Untuk mengurangi risiko pasar, perusahaan melakukan transaksi lindung nilai. Instrumen yang digunakan dalam transaksi lindung nilai yaitu instrumen keuangan derivatif. Derivatif ini merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lainnya, kelompok aset atau variabel ekonomi. Berbagai macam instrumen keuangan digunakan untuk kegiatan lindung nilai termasuk berikut ini. Terdapat 3 kontrak. Yang pertama itu kontrak masa depan atau future contract, yaitu perjanjian antara 2 atau lebih pihak untuk membeli atau menjual komoditas tertentu atau aset keuangan pada tanggal tertentu di masa depan yang disebut tanggal penyerahan pada harga tertentu. Yang kedua ada kontrak swap atau swap contract, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menukar arus masa depan. Kontrak ini umumnya digunakan sebagai perlindungan atas risiko seperti tingkat bunga dan risiko kurs valuta asing. Yang ketiga, ada kontrak opsi atau option contract, yaitu hak pada suatu pihak bukan kewajiban untuk melakukan suatu transaksi. Sebagai ilustrasi, opsi untuk membeli sekuritas pada harga kontrak tertentu pada masa depan akan dieksekusi hanya jika harga sekuritas pada tanggal di masa depan tersebut lebih tinggi dari harga kontrak. Akuntansi untuk derivatif. Klasifikasi derivatif untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. Lalu, disclosure of derivatives. Yang pertama itu pengungkapan kualitatif, yaitu garis besar mengenai jenis aktivitas lindung nilai yang digunakan dan metode akuntansi. Yang kedua, ada pengungkapan kuantitatif, yaitu menyediakan informasi kuantitatif mengenai aktivitas lindung nilai suku bunga dan mata uang asing pada laporan tahunan. Yang ketiga, ada exposure risiko suku bunga, yaitu perjanjian swap. Ya, mempertahankan hubungan yang diinginkan antara utang suku bunga tetap dan mengambang. Yang keempat ada exposure valuta asing, yaitu risiko valuta asing terkait mata uang asing. Selanjutnya kita akan mempreview latihan soal pada chapter 4. Yang pertama itu ada E41, yaitu dana pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan Charme melaporkan piutang dari penjualan kredit ke pelanggan. Perusahaan Charme menggunakan metode tunjangan berdasarkan penjualan kredit untuk memperkirakan keburukan yaitu utangnya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Charme gagal mengumpulkan sekitar 1% dari penjualan kreditnya. Charme mengharapkan pola ini untuk melanjutkan. Nah, diperlukannya yang pertama, membahas alasan penggunaan metode tunjangan berdasarkan penjualan kredit untuk memperkirakan utang. Kontras metode ini dengan metode tunjangan berdasarkan saldo piutang akun. Nah, jawabannya itu, metode tunjangan berdasarkan upaya penjualan kredit untuk mencocokkan utang buruk dengan pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan pada periode yang sama.
Dengan demikian, ia berfokus pada laporan pendapatan daripada neraca keuangan. Di sisi lain, metode tunjangan berdasarkan saldo dalam rekening piutang usaha, upaya untuk menghargai piutang akun pada akhir periode di masa depan mereka jumlah yang dapat dikumpulkan. Dengan demikian, ia berfokus pada neraca daripada laporan pendapatan. Yang kedua, bagaimana Charma harus melaporkan kelonggarannya untuk rekening utang yang buruk pada neraca keuangannya pada tanggal 31 Desember tahun pertama. Jelaskan alternatifnya jika ada untuk penyajian beban utang yang buruk dalam laporan pendapatan Charma tahun ke-1. Perusahaan Charma itu akan melaporkan keuangannya pada tanggal 31 Desember tahun pertama, saldo dalam tunjangan rekening utang sebagai valuasi atau kontra aset akun, yaitu sebagai pengurangan dari aset piutang akun. Buruk utang dapat dilaporkan dalam laporan pendapatan sebagai beban penjualan atau sebagai biaya umum dan administratif atau sebagai pengurangan untuk penjualan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan analisis ketika mengevaluasi kewajaran tunjangan Charma untuk utang yang buruk. Ketika memeriksa kewajaran tunjangan untuk utang buruk, analisis tertarik untuk menilai kolektibilitas piutang akun. Analis sangat tertarik untuk mengubah kondisi bisnis dan dampak pada saldo tunjangan ini. Artinya, apakah cukup? Selain itu, analis harus menilai setiap perubahan asumsi kolektibilitas karena mereka memiliki berdampak langsung pada laba bersih melalui penetapan beban utang yang buruk. Akhirnya, ada beberapa bukti bahwa manajer menggunakan akun tunjangan antara lain untuk membantu mengelola tingkat penghasilan. Selanjutnya ada E49, yaitu di mana merujuk pada laporan keuangan Colgate di Appendix A latihan 4 di Appendix A. Diperlukan menghitung langkah-langkah analitik berikut yang ditetapkan ke Colgate untuk 2006. Yang pertama, rata-rata total masa pakai tanaman dan peralatan. Yang kedua, usia rata-rata tanaman dan peralatan. Dan yang ketiga, rata-rata sisa hidup tanaman dan peralatan. Yang pertama, itu ada average total lifespan of plant and equipment. Rumusnya itu gross plant and equipment dibagi current year depreciation expense. Jadinya $5.549 dibagi $329 sama dengan 16,87 years atau rata-rata untuk total rata-ratanya itu sebesar 16,87 tahun. Average age yang kedua, average age of plant and equipment, yaitu rumusnya accumulated depreciation dibagi current year depreciation expense. Jadinya $2.999 dibagi $329, yaitu sama dengan 9,12 tahun. Yang ketiga, ada average remaining life of plant equipment, di mana rumusnya itu net plant and equipment dibagi current year depreciation expense. Jadinya $2.550 dibagi $329 sama dengan 7,76 tahun. Yang B, diskusikan pentingnya rasio ini untuk analisis Colgate. Secara umum, rasio ini dapat digunakan untuk menilai kebijakan penyusutan perusahaan baik dari waktu ke waktu maupun untuk tujuan komparatif dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Seorang analis harus berhati-hati setiap kali perbandingan dibuat antara perusahaan. Seringkali ada ekonomi alasan untuk berbagai metode penyusutan dan asumsi yang dapat dikaburkan dalam restatement sederhana hasil. Misalnya, Colgate menggunakan penyusutan garis lurus untuk pabrik dan peralatan. Perusahaan lain dapat menggunakan metode percepatan seperti saldo menurun ganda. Pemilihan metode yang berbeda dapat mencerminkan perbedaan mendasar dalam filsafat manajemen dan tindakan terhadap pembiayaan modal dan pemeliharaan. Selain itu, dengan perusahaan padat modal, margin laba mungkin tidak mencerminkan biaya yang lebih tinggi yang mungkin dikeluarkan untuk menggantikan aset pabrik yang ada. Soal selanjutnya yaitu P41. Asumsikan Anda menganalisis laporan keuangan Ibex Chemical. Analisis Anda menimbulkan dengan prosedur akuntansi tertentu yang berpotensi mendistorsi hasil operasinya. Diperlukan yang A, data untuk Ibex Corp dilaporkan dalam kasus 10.5 menggunakan data di pameran 1. Dari kasus itu, jelaskan bagaimana penggunaan metode FIFO Ibex dalam memperhitungkan inventaris petrokimianya.
mempengaruhi margin operasi divisinya untuk setiap periode berikut. Nah, yang pertama tahun 5 sampai 7, yang kedua tahun 7 sampai 9. Jawabannya di bawah metode pipo akuntansi, untuk persediaan biaya barang yang dijual mencerminkan biaya persediaan yang dibeli sebelumnya atau biaya yang kurang baru. Selama periode kenaikan biaya, margin operasi lebih tinggi di bawah pipo karena penjualan dengan harga saat ini dicocokkan dengan persediaan biaya yang lebih tua dan lebih rendah. Selama periode penurunan biaya, margin operasi dikompresi karena lebih tua. Persediaan biaya yang lebih tinggi dicocokkan dengan penjualan harga saat ini dan lebih rendah. Lebih secara khusus, dalam kasus Abex Corp, kami memperkirakan dampak berikut. Yang pertama, selama periode tahun 5 hingga tahun 7, menurut pameran 1, biaya per poundnya yang dihasilkan menurun dari 34 sen menjadi 31 sen. Menjadi pengguna penggunaan pipa mengompres margin Abex karena biaya yang lebih tinggi, inventaris yang lebih lama sedang dibebankan. Terus yang kedua, selama periode tahun 7 hingga tahun 9, menurut pemeran biaya meningkat, yaitu biaya unit naik dari 29 sen pada tahun 7 menjadi 35 sen dan 39 sen pada tahun 8 dan 9. Masing-masing penggunaan FIFO akan meningkat margin operasi Abex selama periode ini sebagai persediaan biaya lebih tua dan lebih rendah sedang dibebankan terlebih dahulu. Soal yang B yaitu Abex sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi metode LIPO untuk memperhitungkan persediaan petrokimianya, baik pada tahun 10 atau tahun 11, merekomendasikan tanggal adopsi untuk LIPO dan membenahi pilihan Anda. Jawabannya yaitu, menurut pameran 1, harga dan biaya diperkirakan akan menurun pada tahun 10. Ini untuk tahun 11, harga dan mungkin biaya diperkirakan akan meningkat. Dengan demikian, mengadopsi LIPO pada tahun 11 sebelum proyeksi kenaikan harga akan menghasilkan penghematan arus kas dan pencocokan yang lebih baik dari biaya dan pendapatan pada laporan pendapatan. Ini mendukung rekomendasi untuk mengadopsi LIPO pada tahun 11. Selanjutnya ada soal dari problem 49. Mirage Resorts Inc. baru-baru ini menyelesaikan pembangunan Bellagio Hotel dan Kasino di Las Vegas. Total biaya proyek ini sekitar 1,6 miliar dolar. Strategi para investor adalah membangun lingkungan perjudian untuk ROI tinggi. Akibatnya, mereka membayar premi untuk properti di distrik atau sewa tinggi di Las Vegas Strip dan membangun fasilitas yang terinspirasi oleh drama dan keagungan seni rupa. Para investor yakin bahwa jika fasilitas menarik volume tinggi dan saham tinggi game, pendapatan bersih akan membenarkan investasi sebesar 1,6 miliar dolar beberapa kali. Jika fasilitas gagal menarik roller tinggi, investasi ini akan menjadi bencana keuangan.
Mirage Research terdepresiasi aset tetapnya menggunakan metode garis lurus atas perkiraan kehidupan aset yang berguna. Asumsikan pembangunan Bellagio selesai dan fasilitas dibuka untuk bisnis pada 1 Januari tahun pertama. Dan juga asumsikan pendapatan bersih tahunan sebelum depresiasi dan pajak dari Bellagio adalah 57 juta dolar, 70 juta dolar, dan 75 juta dolar untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan bahwa tarif pajak adalah 25%. Pertanyaannya, diperlukan menghitung laba atas aset untuk segmen Bellagio untuk tahun 1, 2, dan 3 dengan asumsi manajemen memperkirakan kehidupan Bellagio yang berguna adalah yang pertama, 25 tahun dengan asumsi kehidupan 25 tahun yang berguna untuk Bellagio, depresiasi tahunan akan menjadi 64 juta dolar. Dengan demikian, pendapatan bersih adalah tahun pertama sebesar 10,5 juta dolar dikali 50 dolar dikurang depresiasi 64 dolar ditambah 3,5 dolar manfaat pajak. Dan tahun kedua itu 4,5 juta dolar dikali 70 dikurang depresiasi 64 dolar dikurang 1,5 dolar biaya pajak. Lalu tahun ketiga 8,25 juta dolar dari 75 dolar dikurang depresiasi 64 dolar dikurang 2,75 dolar biaya pajak. Aset bersih total sebesar 1.536 juta dolar, 1.472 juta dolar, dan 1.408 juta dolar pada tahun 2001, 2002, dan 2003 masing-masing. Dengan demikian, laba atas aset adalah min 0,68% untuk tahun 2001 dan tahun 2002 sebesar 0,31% dan dan tahun 2003 sebesar 0,59%. Yang B itu dengan asumsi kehidupan 15 tahun yang berguna untuk Bellagio, penyusutan tahunan akan menjadi 106,6 juta dolar. Dengan demikian, pendapatan bersihnya adalah untuk tahun 2001 sebesar 42,5 juta dolar dari 50 dolar dikurang depresiasi 106,67 dolar ditambah 14,17 dolar manfaat pajaknya. Untuk tahun 2002 sebesar 27,5 juta dolar dari 70 dolar dikurang depresiasi sebesar 106,67 dolar ditambah 9,17 dolar manfaat pajaknya. Untuk tahun 2003 sebesar 23,75 juta dolar dari 75 dolar dikurang depresiasi sebesar 106,67 dolar ditambah 7,92 dolar manfaat pajaknya. Aset bersih total pada tahun 2001 sebesar 1.493 juta dolar, untuk tahun 2002 sebesar 1.387 dolar, 1.387 juta dolar, dan untuk tahun 2003 sebesar 1.280 juta dolar. Lalu laba atas aset adalah min 2,85% untuk 2001 dan min 1,98% untuk 2002 dan min 1,86% untuk tahun 2003. Dengan yang ketiga, dengan asumsi kehidupan 10 tahun yang berguna untuk Bellagio, depresiasi tahunan akan menjadi 160 juta dolar. Dengan demikian, pendapatan bersihnya adalah untuk tahun 2001 sebesar 82,5 juta dolar didapatkan dari 50 dolar dikurang depresiasi sebesar 160 dolar ditambah 27,5 dolar manfaat pajaknya. Lalu tahun 2002 sebesar
juta dolar. Dari 70 dolar dikurang depresiasi sebesar 160 dolar ditambah 22,5 dolar manfaat pajaknya. Untuk tahun 2003 sebesar 63,75 juta dolar didapatkan dari 75 dolar dikurang depresiasi sebesar 160 dolar ditambah 21,25 dolar manfaat pajaknya. Total aset bersih pada tahun 2001 sebesar 1.440 juta dolar, untuk tahun 2002 sebesar 1.280 juta dolar, dan untuk tahun 2003 sebesar 1.120 juta dolar. Jadi laba atas aset adalah untuk tahun 2001 sebesar min 5,73%, untuk tahun 2002 sebesar min 5,27%, untuk tahun 2003 sebesar min 5,69%. Lalu untuk yang keempat, dengan asumsi kehidupan 1 tahun yang berguna untuk Bellagio, penyusutan akan menjadi 1.600 dolar pada tahun 2001. Dengan demikian, pendapatan bersihnya adalah untuk tahun 2001 sebesar 1.162,5 juta dolar didapatkan dari 50 dolar dikurang depresiasi sebesar 1.600 dolar ditambah manfaat pajaknya sebesar 387,5 dolar. Untuk tahun 2002 sebesar 52,5 juta dolar didapatkan dari 70 dolar dikurang 17,5 dolar biaya pajaknya. Untuk tahun 2003 sebesar 56,25 juta dolar didapatkan dari 75 dolar dikurang 18,75 dolar biaya pajaknya. Jadi aset bersih ditulis ke 0. Dengan demikian laba atas aset tidak terbatas untuk tahun 2001, 2002, dan 2003. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.